Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 MTAS Negeri 1 Kota Magelang dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya semuanya, baik jasmani, rohani, dan semuanya. Karena kesehatan merupakan aset yang sangat penting pada masa-masa seperti ini. Anak-anak, sebelum kalian melanjutkan video ini, seperti biasa, Bapak ingatkan, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, ayo klik tombol subscribe. Dan bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, agar Bapak termotivasi untuk membuat video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memandu kalian untuk belajar masih bab 1, ini teorema Pitagoras, dengan submateri triple Pitagoras. Oke, Bapak ingatkan, pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari bagaimana cara menunjukkan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini merupakan aturan yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Setiap segitiga siku-siku pasti memenuhi teorema Pitagoras. Dan setiap teorema Pitagoras pasti berkaitan dengan segitiga siku-siku. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pengertian triple Pitagoras. Yang kedua, menunjukkan triple Pitagoras dan bukan triple Pitagoras. Yang ketiga, menyusun triple Pitagoras dari dua bilangan bulat positif. Apakah kalian sudah siap? Silakan ambil dan siapkan catatan seperlunya untuk mencatat poin-poin penting. Dan jika ada hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar, baik di YouTube, Google Classroom maupun grup WA. Bapak mulai dari pengertian triple Pitagoras. Triple Pitagoras, seperti namanya, itu berasal dari dua kata, yaitu triple dan Pitagoras. Triple artinya adalah 3. Kemudian Pitagoras, nah ini berkaitan dengan nama seorang matematikawan. Dalam hal ini dengan karya beliau yaitu teorema Pitagoras. Nah, kalau kita gabungkan triple Pitagoras, maksudnya adalah 3 bilangan yang merupakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Bilangan ini tentunya bilangan bulat positif, karena merupakan panjang, tidak mungkin panjang negatif. Nah, contohnya 3, 4, 5. Ini merupakan panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Ada lagi misalnya 5, 12, dan 13. Dan ada lagi 7, 24, dan 25. Itu sekilas tentang pengertian triple Pitagoras. Kita lanjutkan triple dan bukan triple Pitagoras. Oke, sekarang Bapak akan memberikan beberapa 3 bilangan. Kita bahas satu persatu apakah ini merupakan triple atau bukan. Yang pertama, bilangan 3, 4, dan 5. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Kita cari bilang yang paling besar dari triple tersebut. Untuk kasus ini yang paling besar adalah angka 5. Nah, angka 5 ini kita anggap sebagai sisi miring atau hipotenusa. Kemudian ketiga angka tersebut kita kuadratkan semua. Kemudian kita bandingkan kuadrat dari sisi miring, nilainya dibandingkan dengan jumlah kuadrat dua angka yang lainnya. Mari kita hitung. Nah, ini 5 kuadrat, kemudian 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat. Kemudian ini tanda tanya, artinya kita bandingkan. Nanti hasilnya bagaimana? Apakah sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil? Kita hitung 5 kuadrat yaitu 25, kemudian 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Kita lanjutkan lagi. Yang sebelah kanan 9 tambah 16 hasilnya 25. Yang di kiri 25, yang di kanan 25. Ternyata hasilnya sama dengan. Nah, itu artinya 3 bilangan ini merupakan triple Pitagoras kalau sama dengan. Oke, jadi saya pindah ya. 3, 4, 5 merupakan triple Pitagoras. Nah, kalau digambarkan, dia merupakan panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku, di mana angka yang paling besar merupakan sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, di sini 5-nya. Kemudian dua sisi lainnya merupakan sisi siku-siku.
3 dan 4. Bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Oke. Bapak lanjut ya. Sekarang saya berikan triple 6, 8, 9. Nah, bagaimana ini? Merupakan triple atau bukan ya? Mari kita cek dengan cara seperti tadi, di mana bilangan yang paling besar kita bandingkan dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Bilangan paling besar ini kita kuadratkan dulu ya. Oke, 9 kuadrat, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Kemudian yang sebelah kanan kita jumlahkan hasilnya 100, yang di sebelah kiri 81. Ternyata angkanya tidak sama. Lebih tepatnya 81 kurang dari 100. Nah, kalau seperti ini berarti 89 bukan triple Pitagoras. Oke, saya bawa ke sana angkanya. Nah, ini ya, 8, 6, 8, 9. Nah, kalau digambarkan bentuknya segitiga apa? Kalau digambarkan bentuknya segitiga lancip. Angka 9 merupakan sisi yang paling panjang. Kemudian dua angka lainnya menempati pada dua sisi lainnya, 6 dan 8. Begitu anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang Bapak tambahkan satu lagi. 5, 12, 14. Apakah ini triple atau bukan? Mari kita buktikan dengan cara yang sama. Ini angka yang paling besar adalah 14 ya. Berarti nanti 14 kuadrat kita bandingkan dengan jumlah kuadrat dari dua angka lainnya. 14 kuadrat, 5 kuadrat, dan 12 kuadrat. 14 kuadrat hasilnya 196. 5 kuadrat itu 25. 12 kuadrat 144. Angka yang sebelah kanan kita jumlahkan hasilnya 169 ya. Kemudian yang kiri 196. Nah, ternyata mereka juga tidak sama. Nah, kalau seperti ini berarti 5, 12 dan 14 ini bukan triple Pitagoras. Saya bawa ke sana. Kemudian kalau digambarkan bentuknya apa ya kira-kira? Apakah segitiga lancip juga? Bukan. Bukan siku-siku bunga lancip, berarti segitiga tombol. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, Bapak menutupi ya, tak pindah dulu nih. Nah, di sini. Oke, angka yang paling panjang 14 ini merupakan sisi yang terpanjang, yaitu di sini. 14-nya di sini. Kemudian 5 dan 12 itu merupakan dua sisi lainnya, 5 dan 12. Oke, itu beda dari triple Pitagoras dan bukan triple Pitagoras. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjut ke tayangan berikutnya. Sekarang bagaimana cara menyusun triple Pitagoras? Nah, anak-anak, kita dapat menyusun 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras dengan masukkan 2 bilangan. Misalkan bilangan tersebut A dan B dengan syarat A dan B itu tidak 0 nilainya. Kemudian A lebih dari B. Mudahnya Bapak buat tabel ya. Kolom pertama isinya A, kolom kedua isinya B, kolom ketiga merupakan jumlah kuadrat dari A dan B. Kemudian kolom keempat ini merupakan selisih dari kuadrat A dan B. Kemudian yang kolom kelima ini merupakan 2 kali A dan B. Dan kolom terakhir merupakan triple Pitagorasnya. Mari kita proses satu persatu. Oke, kita mulai dari A-nya 1. Kalau A-nya 1, tadi kan A harus lebih dari B. Berarti B-nya 0. Nah, kita lihat lagi, cek lagi secara di atas, A dan B tidak boleh sama dengan 0. Berarti untuk yang pilihan seperti ini, boleh tidak anak-anak? Tidak boleh, karena B-nya 0. A dan B tidak boleh 0. Berarti untuk angka 1 dan 0 tidak bisa diproses. Kita ganti A-nya dengan 2. Kemudian B-nya juga tidak boleh 0 ya, maka B-nya kita ganti dengan 1. Oke, kita proses sekarang. A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya 5. Kemudian kolom berikutnya, A kuadrat kurangi B kuadrat, berarti 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat, hasilnya 3. Kemudian 2AB, kolom berikutnya, berarti 2 dikali
2 dikali 1. Hasilnya 4. Nah, kita sudah dapatkan 3 bilangan ini. 5, 3, 4. Kita susun dari yang paling kecil. 3, 4, 5. Nah, inilah triple Pitagoras yang dihasilkan dari masukan A2 dan B1. Bisa, anak-anak, sampai di sini? Baik, untuk melancarkan lagi, Bapak berikan contoh yang lain. Sekarang A-nya 3. B-nya berarti kita masukkan 2 dulu. Kalau B-nya 3 tidak boleh, karena A harus lebih dari B. B-nya 2. Kita proses ya. Kolom berikutnya, kolom ketiga. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya 13. Ya, 9 tambah 4. Kemudian kolom berikutnya, 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Hasilnya 5. Kolom berikutnya, 2 kali 3 kali 2. Hasilnya 12. Berarti triple Pitagorasnya, ini ada 3 bilangan. Kita ambil dari yang paling kecil dulu. 5, 12, dan 13. Nah, itu triplenya. Kita coba lagi masukkan yang lain. A-nya 3, B-nya 1. Kita proses kolom ketiga. 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya 10. Kolom berikutnya, 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Hasilnya 8. Kolom berikutnya, 2 kali 3 kali 1. Hasilnya 6. Sehingga triple Pitagorasnya dari 3 bilangan ini 6, 8, 10. Nah, itu ya. Kita coba lagi dengan input yang lain. Sekarang kalau A-nya 3, B-nya 0, boleh tidak? Tidak boleh, karena tidak boleh 0 ya. Berarti A-nya kita naikkan, A-nya 4. A-nya 4, B-nya kita coba dulu 3. Kolom berikutnya, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya 25. Kemudian A kuadrat, kolom berikutnya min B kuadrat. 4 kuadrat kurangi 3 kuadrat, hasilnya 7. 16 kurangi 9 ya, 7. Kemudian kolom berikutnya, 2 kali 4 kali 3, hasilnya 24. Sehingga triple Pitagorasnya 7, 24, dan 25. Nah, yuk coba lagi dengan masukan yang lain. Sekarang A-nya 4, B-nya 2. Kolom ketiga, 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 16 tambah 4, hasilnya 20. Kolom berikutnya, 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 16 dikurangi 4, hasilnya 12. Kolom berikutnya, 2 kali 4 kali 2, hasilnya 16. Sehingga triplenya 12, 16, dan 20. Oke, yang terakhir, kita coba untuk masukkan A-nya 4, B-nya 1. Kolom ketiga, 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya 17. Kemudian kolom berikutnya, 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat, hasilnya 15. Kolom berikutnya, 2 kali 4 kali 1, hasilnya 8. Sehingga triplenya 8, 15, dan 17. Nah, itu cara menyusun triple Pitagoras, di mana nanti bilangan yang paling besar itu merupakan sisi miringnya atau hipotenusa. Dan 2 angka lainnya adalah sisi siku-sikunya. Apakah masih ada triple yang lain? Masih ada, anak-anak. Bisa kalian lanjutin lagi dengan masukkan A-nya 5. A-nya 5 nanti B-nya dimodifikasi dari 4 sampai 1. Sangat banyak sekali dan tak terhingga. Nah, angka-angka triple Pitagoras ini itu dapat kita kategorikan ke dalam 4 kelompok atau 4 tipe. Tipe yang pertama itu untuk angka 3, 4, 5. Ini dan berlaku juga untuk kelipatannya. Kelompok 3, 4, 5 berlaku juga untuk kelipatannya. Maksudnya bagaimana? 3, 4, 5 kita kalikan dengan 2. Hasilnya berarti 6, 8, 10 ya. 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2. Hasilnya 6, 8, 10. Kemudian bagaimana kalau 3, 4, 5 kita kalikan 3. Hasilnya berarti 9, 12, 15. Berapa lagi? Kita kalikan 4 misalkan ya. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 20. Berarti 12, 16, dan 20. Ya. Ini kalau kita kalikan dengan 5. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. Ini berlaku sampai tak terhingga dan seterusnya. Ini tipe pertama. 3, 4, 5. Kemudian tipe kedua. Ini untuk triple Pitagoras 5, 12, 13. Ini berlaku juga untuk kelipatannya. Yuk kita cari. Semuanya kita kalikan 2. Berarti 10, 24,
26. Kemudian kalau dikalikan 3, berarti 15, 36, 39. Berlaku juga untuk seterusnya. Kalian bisa melanjutkan lagi nanti. Tipe kedua, 5, 12, 13. Kemudian tipe ketiga, ini berlaku untuk triple Pitagoras 7, 24, 25. Berlaku juga untuk kelipatannya. Sebagai contoh, ini kita kalikan 2, berarti 14, 48, dan 50. Berlaku juga untuk seterusnya. Dan tipe terakhir, ini untuk triple Pitagoras 8, 15, 17. Berlaku juga untuk kelipatannya. 16, 30, 34. Berlaku juga untuk kelipatannya dan seterusnya. Itu ya anak-anak, untuk mempermudah saja. Jadi sekian banyak triple itu ternyata semuanya hanya dapat kita kategorikan ke dalam 4 tipe atau 4 kelompok. Demikian materi singkat Bapak tentang triple Pitagoras. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian setelah menyaksikan video ini, silakan nanti masuk kembali ke Google Classroom. Bapak sudah memposting tugas untuk kalian di sana. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang aplikasi teorema Pitagoras. Itu cara menggunakan konsep teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Bagaimana cara menggunakannya? Tunggu di video selanjutnya. Demikian anak-anak pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.